Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Merauke dalam acara Spensagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Sragi. Yore, tepuk tangan untuk kita hari ini. Wow. Kali ini di episode ke-17 kita special edition. Ada dua Sri Kandi kita, dua siswi kita dari SMP 1 Sragi. Boleh memperkenalkan dulu, silakan dari sebelah kanan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Wiji Lestari. Saya lahir, boleh perkenalan tanggal lahir? Boleh dong, yang lengkap kalau bisa ya. Saya lahir di Pekalongan 26 Januari 2010. Alamat saya Desa Sragi, Kecamatan Sragi. Sekarang saya di kelas 91 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Citra Arpitanisa Putri. Saya anak ke-1 dari 3 bersaudara. Rumah saya ada di Desa Wonosari, tepatnya di Kecamatan Ciwalan. Oke. Tepuk tangan untuk perkenalan singkatnya. Wow, luar biasa. Jadi pada kali ini ada dua siswa SMP 1 Sragi ini adalah dua siswa yang berprestasi, sangat beruntung. Di saat yang lain belum melanjutkan sekolah atau belum daftar sekolah, tapi dua siswa ini sudah berhasil masuk di sekolah favoritnya. Wah. Di mana nanti kita cerita bareng bersama kita ya. Baik, perkenalannya sudah tadi ya. Kalau Citra anak pertama dari 3 bersaudara. Kalau Putri? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Wah, ini kebalikannya ya, anak bontot gitu. Oke, good, luar biasa. Baik, dari Citra dulu saya mau tanya ini. Citra, Iya, Pak. sekarang mau melanjutkan di mana dan sudah diterima di mana ini? Alhamdulillah saya mau melanjutkan di Semanjung dan saya sudah. Semanjung itu mana Semanjung dijelaskan? itu SMA. SMA 1 Bojong. Oh, SMA 1 Bojong, keren. Terus Dan di alhamdulillah sudah diterima di SMA 1 Bojong. Oke, keren, luar biasa. Kemudian yang satunya Putri mau melanjutkan di mana dan diterima di mana nih? Sebenarnya saya mau melanjutkan di SMA 1 Kedunguni, tapi alhamdulillah keterimanya di SMA Taruna Nusantara. Wow, luar biasa tangan ini. Aduh, SMA Taruna Nusantara Magelang. Waduh, cita-cita saya dulu itu. Jadi luar biasa nih ya. Yang satu di SMA 1 Bojong, KKO ya? Iya, KKO. Kelas khusus olahraga, atlet pasti ya. Yang satunya di SMA Taruna Nusantara Magelang. Wow, luar biasa. Di saat yang lain belum daftar, tapi dua siswa ini sudah masuk dan tidak perlu berdesak-desakan untuk daftar gitu ya. Oke, luar biasa. Saya ucapkan selamat ya. Pastinya selain iya, saudaranya, orang tuanya, juga gurunya pasti semuanya bangga ya. Saya juga bangga soalnya. Oke, sekarang saya mau tanya dari Citra dulu. Iya, Pak. Ya, Citra, motivasi ingin masuk ke SMA KKO di SMA Negeri 1 Bojong itu motivasinya apa sih? Yang pertama boleh diceritakan dong? Ya, yang pertama itu saya termotivasi dari bapak saya. Ayah ya? Iya. Oh, Bapak ayah. Bapak saya kan suka olahraga dari Oh, dulu iya. memang. Jadinya kayak dulu sempat diajarin. Pertamanya itu tenis lapangan. Tenis lapangan Iya. ya. Oke. Terus habis itu waktu kelas 6 SD pernah ikut popda tolak peluru. Tolak peluru atletik ya. Iya. Dari tenis pindah ke tolak peluru atletik, lanjut lagi Terus habis itu ke silat. ke silat. Dan Citra masuk ke KKO dengan piagam Pencak silat. silat, luar biasa. Bangga deh buat bapaknya. Nah, berarti ayahnya juga ini atlet ya dulunya ya pasti ya. Iya. Oke, luar. Ada lagi selain ayahnya yang motivasi terbesar kan? Udah. Ingin jadi Ya cita-citanya mirip-mirip sama ayah. oh iya, luar biasa. Kalau nggak jadi guru, dosen gitu ya. Iya. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Citra ya. Ini. Baik, selanjutnya nih yang Putri nih. Waduh, Cita-citanya di SMA di sini di Kabupaten, tapi terimanya di Magelang. Nah, motivasi masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang itu apa sih?
Aduh, sejujurnya nih Pak Desi ya. Iya, boleh Awalnya jujur itu dong. saya nggak punya motivasi beneran Ih, Pak. nggak ada motivasi Iya, kok nggak bisa. Gimana ceritain ya. Ya, saya pertama itu lihat di TikTok gitulah ya Pak. Kayak SMA Taruna Nusantara keren banget, tapi kayak emang bener aku bisa ke situ gitu. Iya. Terus ya. akhirnya ada kakak dari simbah saya yang perempuan itu apa pensiun tentara TNI AD. Terus anaknya juga di SMA Taruna Nusantara. Oh, ada juga yang motivasi. Iya. Keluarga itu ya berarti. Iya. Faktor keluarga ada nih. Ada lain selain faktor keluarga yang ingin motivasi masuk ke TN ada nggak? Terus saya juga ada dukungan dari orang tua. Orang tua. Terus saya sebenarnya masih ragu sih mau daftar apa enggak, tapi terus guru-guru di sini juga banyak yang mensupport. Oh, oke. Jalur apa masuk di SMA TN? Alhamdulillah saya jalur beasiswa. Wow, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Wow, mudah-mudahan semuanya yang lihat bisa termotivasi ya. Yang satu jadi di Semanjung dengan piagam prestasinya. Ya. Kemudian yang di SMA TN ini juga ternyata beasiswa. Saya mau tanya nih dari Citra dulu, masuk ke KKO itu kan yang lain belum masuk, tapi Citra kok udah bisa masuk? Proses seleksinya gimana tuh? Jadi ada 2 proses seleksi. Yang pertama itu seleksi fisik, sama yang kedua seleksi di cabarnya masing-masing. Fisik atletnya dulu. Iya. Terus yang satunya per cabur. Percabar. Ceritakan di sini. Jadi yang tes fisik itu ada tes MFT, yang Lari? blip test itu Ya, bolak-balik. blip test ya. Terus habis itu ada hop jump sama vertical jump. Hop jump, vertical jump. Nah, terus kalau yang percabarnya masing-masing itu khususnya di cabar pencak silat itu di saya yang diujikan itu ada 8. 8. Iya, Apa saja itu banyak Jadi sekali. ada teknik tendangan, pukulan, Terus tarikan, kan? iya. Tarik, terus apa lagi? Soalnya itu masih pakai peraturan yang baru, Pak. Tapi Oh, kali iya, ini iya. udah ganti peraturan yang lama lagi. Oh, berarti emang silat agak kemarin ada booming ya. Iya. Peraturan diganti yang baru, terus ada beberapa atlet yang cedera gitu, terus diganti lagi ya. Mengurangi itulah cedera. Mengurangi cedera. Oke. Udah, Bagaimana? Udah seperti itu? Dan akhirnya Citra lolos. Alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi begitulah, ada 2 tes ya tadi, tes fisik sama tes Percabar. percaburan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan edukasi untuk adik-adik kelas yang mau ke KKO Semanjung ya. Baik, selanjutnya Putri nih ya. Jadi penasaran nih, KKO Semanjung udah dijelaskan tadi sama Citra. Di SMA Taruna Nusantara Magelang prosesnya, seleksinya itu bagaimana Putri, diceritakan di sini? Kalau seleksinya sendiri itu ada 4 tahapan Pak. Ada 4 tahapan teman-teman ya. Ceritakan Putri. Kalau yang pertama itu administrasi prestasi. Administrasi. Yap. Terus yang kedua itu ada seleksi akademik 1. Ya, akademik Itu dilakukan secara online kok Pak. online ya. Ya. Terus ketiga itu ada seperti medical check up, kesehatan. Oh, ya. medis. Yap. Terus yang terakhir itu ada pantuhir. Itu kita bareng-bareng di asrama selama 3 hari. Itu ada seleksi akademik 2, terus psikotes, yang terakhir samapta. Samapta. Iya. Luar biasa. Lolos semua ya? Alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi Putri ini administrasi lolos. Alhamdulillah. Dilanjutkan yang kedua tadi Seleksi akademik. akademik lolos. Itu tesnya online. Iya, alhamdulillah. Terus bagaimana itu cara membaginya ketika kan masih sekolah waktu itu Iya, berarti ya? masih. Dari semester 2 apa semester 1? Semester 2. Semester 2. Di rumah itunya. Iya. Oh, luar biasa. Terus yang ketiga tadi Tes kesehatan. tes kesehatan lolos juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Yang ketiga pantokir, terakhir diakhiri dengan samapta. Iya. Samapta itu salah satu contohnya ya kayak itu ya, tes militer juga ya. Aduh iya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk dua-duanya, Bu. Artinya dua siswi ini berprestasi ini sudah melakukan berbagai proses dalam melakukan seleksi di sekolah favoritnya ini, dan mudah-mudahan teman-teman adik kelas ya, apalagi ini mau siswa baru, Waduh, bisa iya. termotivasi masuk ke sini dan ingin mengikuti jejak 2 kakak ini. Baik ya, siap. Saya mau tanya nih, masuk ke situ
di Semanjang KKO dan di Taruna Nusantara Magelang harus punya prestasi kan? Siap harus. Dua-duanya masa harus prestasi. Saya mau tanya dari Citra dulu nih. Iya, Pak. Tadi kan katanya masuk lewat jalur prestasi dengan silat ya. Iya, pencak silat. Juara apa saja Citra selama Citra di SMP 1 Seragi dan bisa lolos di KKO itu? Yang pertama itu dulu kelas 7 awal itu Kelas 7 sudah masuk? sudah. Iya. Juara? Juara 3 Popda. Luar biasa. Terus ada lagi? Terus kemarin IPSI juga kan pernah juara 1. Juara 1. Baru banget kemarin ada Pramuka juara 1 lagi. Juara 1 lagi dan itu dimasukkan di sana menambah nilai ya. Iya, Pasti luar iya. biasa. Ada lagi selain itu? Nggak ada sih, Udah. Pak. Oh, kalau masuk di Semanjangnya cukup piagam tadi ya. Iya. Luar biasa. Kalau Putri nih di SMA TN, prestasi yang dimasukkan kemarin. Mungkin Putri kan punya banyak prestasi kan, Iya. tapi yang dimasukkan kemarin di seleksi itu apa Kalau yang saja? dimasukkan itu saya yang pertama ada keorganisasian, ketua OSIS, Oh iya, dan- ketua OSIS ya. iya, Putri kan dan- ketua OSIS. LCC Pramuka itu Pak, LCC Pramuka yang peringkat 2. peringkat 2 ya dulu. Terus Siap. ada lagi yang tentang kesenian. Putri nari itu. Iya. Oh iya. Ada lagi? Ada juara-juara event nari juga. Siap. Dan itu menambah untuk itu ya. Iya. Prestasi masuk ke dalam. Oke gitu teman-teman. Jadi yang di sekolah tolong ya jangan sekolah pulang. Itu namanya sepuh-sepuh ya. sekolah pulang. Sepuh-sepuh ini kakak-kakak yang di sini kalau pengen masuk di prestasi itu sekolah, ada ekskul, ada latihan di luar ya. Iya. Jadi semuanya dilakukan dan inilah keberuntungannya apa bisa masuk di sekolah yang diimpikan. Oke. Boleh nih saya mau tanya tipsnya Boleh Boleh. banget biar Pak. berprestasi itu kira-kira kalau ini Putri dulu boleh. Boleh. Tips untuk berprestasi seperti yang tadi Putri katakan ada LCC Pramuka, kemudian keorganisasian, apalagi nari dan lain kok bisa sih ada organisasi. Itu tipsnya apa sih biar teman-teman adik kelas itu bisa ngikuti gitu. Kalau pertama itu kita itu harus punya niat dulu ya, Pak. Kita mau apa-apa gitu. Terus kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Ada lagi? Terus ya kita harus banyak belajar juga sih, jangan di rumah main HP terus. Itu sangat kegiatan yang mungkin cenderung ke negatif ya Pak. HP ya, ingat ya adik-adik, HP jangan terlalu banyak. Ada lagi Putri cukup? Cukup Pak. Oke, sekarang Citra nih. Siat ya kan? Silat nih. Tipsnya apa nih Citra biar Yang- juara 1, juara 3 Popda gitu? Apa nih coba nih? Ya yang pertama pasti punya tujuan. Heeh. Terus bisa bagi waktu di mana itu misalkan kita main ataupun waktu ada jam latihan itu tetap berangkat latihan. Siap. Jadi kayak bisa bagi waktu. Terus harus punya istirahat yang cukup juga. Istirahat cukup penting Soalnya itu. itu juga kan berpengaruh pada fisik kita. Sangat. gitu. Apalagi kalau tidurnya itu sampai lewat jam 12. Iya, jangan lupa 7 kebiasaan Ya. Indonesia itu. ya. Salah Oke. satunya adalah istirahat yang Ya. lebih awal gitu ya. Artinya itu penting ya apa yang Iya, dikatakan sangat dari penting. kementerian Bapak Menteri itu. Baik, selanjutnya boleh nih. Sekarang kan itu ya dua-duanya pernah berprestasi, terus punya pengalaman menarik apa nih di sekolah tercinta kita ini di SMP 1 Seragi. Kali ini Citra dulu deh. Citra itu ternyata selain silat itu atlet futsal juga ya di Spensagi ya. Iya, Ada, di kelasnya juga ketua kelas juga ya. ketua kelas. Oh ya, luar biasa. Jadi leadershipnya ada. Pastinya ada cerita menarik di selama 9 tahun, 3 tahun di sini ya. 3 tahun di sini. Kira-kira Citra punya pengalaman apa yang baik atau yang berkesan gitu loh. Pengalaman saya paling menarik itu ya pada P5, Pak. P5 pada kelas Pada kelas 9. yang gimana itu? Yang gimana Yang itu? futsal itu, Pak. Futsal. Oh, yang ini apa namanya? Futsal putri antar kelas Kelas, gitu ya, ya. seperti kelas meeting, Iya, tapi yang main putri. putri. Ada pengalaman menarik apa di situ? Ya pengalamannya itu
bisa main sama kelas yang lain gitu. Heeh, terus Terus senengnya itu kalau pas latihannya. oh ada latihannya. Ada. Itu P5-nya asik banget. P5-nya ada apa lagi sampai bilang menarik gitu? Apa aja isinya di dalamnya? Ya itu bisa apa namanya? Ada tandingnya tadi kan? Sebelumnya ada apa lagi tuh? Masih inget gak P5-nya? Lupa Pak. Oh lupa ya. Mungkin oh ya di P5 itu kan Citra main futsal. Iya. Pastinya jadi kapten ya. Iya. Ada prestasi apa lagi di P5 antar kelas tadi? Ya kemarin alhamdulillah sempat jadi top skor juga. Top skor, kemudian dapat peringkat gak? Peringkat apa itu Pak? Peringkat juaranya. Juara 1. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Ini karena kakinya biasa dilatih nendang silat ya. Jadi kakinya kalau main futsal ya alhamdulillah. Berarti peringkat 1 futsalnya dan top skor. Top skor. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Oh. Jadi luar biasa ya. Iya. Kalau di sini itu ada futsal putrinya berarti ya. Oke, Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang putri ya gantian ya. Ya, siapa? Mungkin ini kultur yang berbeda. Kalau memang Citra itu memang atlet banget ya. Tapi kalau putri itu kayak suka yang organisasi, suka dengan apa ya tadi LCC dan lain. Iya. Nah, pengalamannya apa nih kalau putri yang paling berkesan selama 3 tahun di SMP 1? Sebenarnya sih kalau diceritain itu sampai tahun depan gak habis-habis, Pak. Waduh, tahun depan saya nggak pulang ini. Yang paling di antara yang paling mengesankan tapi yang paling tidak bisa terlupakan gitu. Mungkin kalau misalnya ada kegiatan di sekolah ya Pak, kayak mau ada event di sekolah gitu. Kan Siap. jadi kan saya pernah jadi ketua OSIS Siap. gitu dan Mm-mm. event pramuka, jadi bisa ngerasain pulang sampai sore sama temen-temen gitu. Oh, itu tesnya tidak bisa digantikan dengan apapun ya. Tidak Iya. bisa terulang ya. Ya nggak bisa. Ini kan adik-adik kelas kita juga kayaknya sampai sore itu ada latihan ya. Iya. Pasti rindu hal-hal seperti itu. Iya banget Pak. Padahal anak-anak organisasi itu sudah sekolah sama, ada tugas, tapi Iya. ada latihan, tapi bisa membagi waktu. Iya. itu Keren, benar. luar Oh ya biasa. Pak Desi, Ya? ada lagi satu. Apa itu? Kenangan sama guru-guru itu nggak bisa Oh diulangi ya lagi ya. ampun, guru apa itu? Banyak. Contoh yang Contohnya, paling guru apa, apa ya? siapa, terus pangkalnya apa gitu loh. Contohnya misalnya karena saya hobi nari. Nari, siap. Iya, jadi Ada cerita apa nih mungkin dengan Pak, nari? saya nanti paling rindu sama Bu Novi. Iya, sama wow ada Bu Leli. Novi, Iya, kemudian Bu Umi sama Bu Bu Umi Lili. dan Bu Leli, tiga-tiganya penari semua ya. Iya, alhamdulillah. Terus ada lagi Mm-mm. mungkin guru yang apa ya, guru muda, terus juga jadi kayak sefrekuensi gitu loh Pak. Oh, asik. Asik. Ngobrolnya karena masih muda jadi sama teman anak-anak kelas 9 jadi agak itu ya, Iya. nyambung gitu ya. Mau tahu nggak Pak gurunya siapa? Siapa itu? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Tebak Pak. Guru kelas sepertinya ya. Guru Guru mapel apa ya? mapel bahasa Indonesia. Bahasa Sama Indonesia. kita. Siapa dia? Kalau bahasa Indonesia itu ada Pak Firman. Pak Firman ya. Oke. iya. Guru muda tuh ya. Iya. Udah disebut berkali-kali di Aduh, iya. podcast. Sama Bu Juwita, mungkin sama Pak Desi juga sama Oh, Pak Hafid. amin. Ada Pak Firman, Ya. Bu Juwita, dan Ya. saya alhamdulillah masuk 3 besar dapat piala. Ada lagi? Cukup? Sudah. Oke. Kalau Citra nih, tadi belum sempat ngomong pengalaman dengan guru. Ada nggak guru yang pernah berkesan dengan Citra nih? Ada sih. Ada. Apa? Siapa nih? Yang paling berkesan bagi saya itu Bu Wiwi Bu Wiwi, sama Bu Dian. Bu Dian. Karena Soalnya sering ngasih motivasi sama saya gitu. Kalau misalnya lagi ada problem atau apa gitu, saya sering curhatnya sama Bu Wiwi atau Bu Dian gitu. oke, luar biasa. Jadi ternyata di balik sekolahnya itu anak-anak juga kalau ada sedikit masalah, problem juga ada yang bimbing ya gitu. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru di SMP 1 Seragi. Wow, luar biasa. Baik, saya mau yang terakhir ini ingin banget nih kesan dan pesan buat siapa ya, adik-adik kelas boleh dan guru juga boleh, dengan Ibu Margiati dengan kepala sekolah juga boleh. Selama ini kan sudah 3 tahun dan kalian mau go ke sekolah tadi ya, Iya. ada kesan dan pesan yang ingin ditinggalkan ini untuk kita semua di sini ya. Dari Citra dulu.
kesannya itu kayak pengen sekolahnya tambah maju, terus Iya. prestasinya tambah banyak yang masuk ke sini, Amin. murid-muridnya juga ya bisa lebih baik lagi daripada Amin. tahun kemarin. Mm. Dan juga buat guru-gurunya yang mau pensiun, semoga Yang mau pensiun sedih di saya. Sedih sebenarnya. Iya, dilanjutkan. semoga ya masih sehat sampai nanti bisa lihat yang apa namanya Bisa lihat semuanya sampai semuanya sampai sukses. Amin. Artinya pengen itu ya, menunjukkan ke ibu tadi, bapak ibu Iya. guru tadi. Oke, luar biasa. Terima kasih Citra atas kesan pesannya. Sekarang Putri nih, kesan pesannya untuk sekolah, adik kelas, guru dan semuanya. Oke, kalau misalnya pesan dulu nih Pak. Boleh? Pesannya yang pertama, ditunggu postingan di media sosial kejuaraan-kejuaraan yang diperoleh oleh SMP 1 Sragi. Oh iya, di mana saja itu? Ada di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ya. Ya. Semuanya ada. Siap. Nanti admin ya, jangan lupa nih titipannya Kak Putri nih ya, diposting semua kalau juara. Terus ada lagi? Kalau pesannya sih aduh terlalu banyak sih Pak Iya. sebenarnya. Gimana? Ceritakan saja. Kalau pesannya apa ya, semoga SMP 1 Sragi tambah maju. Terus untuk adik-adik kelas yang belum join ke SMP 1 Sragi atau yang sekarang kelas 7, kelas 8, jangan lupa ya tahun depan nyusul ke SMA Tarnus. Oh, tepuk tangan luar biasa, ditunggu katanya ya. Nyusul di SMA 10. Baik, sepertinya kita cukupkan pertemuan kita di podcast Pensagi Bercerita. Sukses selalu untuk Citra, sukses selalu untuk Putri. Jangan lupakan kita dan selalu banggakan alma maternya, dan jangan lupa selalu minta doa ke orang tua. Pak Desi, Yap. izin Pak. Boleh? Kita ada misteri tahu Pak. Apa itu? Kita adalah teman seperjuangan dari SD Pak. Oh, Iya, oke. Keren, ini dari SD ternyata. Saya malah nggak tahu, kelasnya kan beda ya. Iya. Oke. Sukses selalu untuk teman Amin. seperjuangan satu SD. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi next di selanjutnya. Dadah.